Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi saya. Kita tentunya pernah menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kita, dan langsung saja pada intinya ini adalah tentang solusi ketika kita menghadapi permasalahan tersebut. Salah satu pilihan solusi yang bisa kita ambil sebagai seorang muslim yaitu dengan wasilah membaca sholawat Jibril, teman-teman. Saya akan share pengalaman pribadi saya dengan amalan sholawat Jibril di sini. Saya bekerja di sebuah kantor pemasaran properti, dan sebelumnya itu penjualan kita baik-baik saja, lancar. Tetapi teman-teman, dalam hampir 1 tahun terakhir ini penjualan kita bisa dibilang nol, tidak ada. Kami juga sudah berikhtiar maksimal ya, sebagaimana mestinya. Ikhtiar dalam bidang marketing kita sudah lakukan semua, tapi nihil. Ada pembeli-pembeli yang datang survei, tetapi setelah itu tidak ada kabar, tidak ada kejelasan, tidak bisa dihubungi, seperti itu, teman-teman. Jadi akhirnya saya merasa bahwa apakah ini sebuah teguran atau peringatan. Selama ini mungkin kita terlalu merasa diri kita pintar, pandai dalam dunia marketing, sehingga kita mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara penjualan kita menjadi nol, walaupun kita sudah sekuat tenaga berupaya dengan cara-cara atau strategi marketing yang selama ini terbukti berhasil, tapi nyatanya kali ini kita belum membuahkan hasil. Jadi saya mempelajari dari beberapa sumber terkait dengan berkah dari membaca sholawat Jibril, teman-teman. Ya, saya memang lama tidak update video di channel ini karena memang itu tadi fokus untuk memecahkan persoalan itu tadi tentang penjualan kita atau rezeki kita yang sepertinya sedang diuji ya, teman-teman. Rezeki dalam artian penjualan di tempat kerja, di proyek. Nah itu tadi, makanya baru kali ini saya sharing video di sini, sekalian juga saya sharing pengalaman pribadi saya tentang berkah dari mengamalkan sholawat Jibril itu, teman-teman. Terus terang saya terinspirasi dari salah satu developer juga, yang beliau juga mengembangkan properti dan diberikan kemudahan, selalu dilancarkan penjualan beliau, yaitu dengan mengamalkan sholawat Jibril. Diistiqomahkan setiap hari 1000 bacaan sholawat Jibril, dan itu saya inisiatif untuk menerapkan juga untuk pribadi saya, teman-teman. Dan percaya atau tidak percaya, di hari ke-37 saya mengamalkan sholawat Jibril itu lillahi ta'ala, sudah ada suatu kabar baik ya, sudah ada suatu kabar baik yang kita dapatkan ketika dari iklan kita yang biasanya jarang orang bertanya properti dari iklan yang kita sebarkan ya, itu ada seorang buyer yang kemudian menghubungi kita dan betul-betul datang survei lokasi, dan kemudian singkat cerita setelah negosiasi dan lain sebagainya, deal 1 unit rumah seharga kurang lebih 198 juta dan 1 unit tanah di sampingnya juga diambil seharga kurang lebih 90 juta, teman-teman. Setelah sekian lama kita tidak ada penjualan sama sekali, alhamdulillah ya. Mungkin berkat doa dari rekan-rekan kita juga, sama-sama bermunajat kepada Allah, dan dengan juga ditambah lagi dengan saya pribadi mengamalkan sholawat Jibril itu, akhirnya kebuntuan jalan itu menemukan suatu solusi ya. Kita akhirnya mendapatkan seorang pembeli, yang mana satu orang pembeli ini tidak hanya mengambil 1 unit rumah, juga mengambil 1 unit tanah di samping
kafling rumah yang beliau beli seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu adalah testimoni pribadi saya, dan ini juga bisa diterapkan oleh teman-teman ketika mengalami kebuntuan atau mengalami suatu persoalan yang sepertinya berat sekali, solusinya susah sekali untuk didapatkan. Cobalah amalkan sholawat Jibril, dawamkan atau istiqomahkan satu hari itu 1000 kali sekali duduk. Terserah teman-teman mau diamalkan malam hari, pagi hari, atau setelah sholat maghrib ya. Nah, itu saran dari saya untuk pengamalan sholat Jibril ketika teman-teman menghadapi suatu masalah. Karena saya sendiri, saya pribadi alhamdulillah lillahi ta'ala sudah merasakan berkah dari sholat Jibril. Jadi jika ada yang berpendapat bahwa memang betul dalam mengamalkan seperti itu sholawat, niat kita memang harus ikhlas lillahi ta'ala. Namun dari pengamalan sholawat itu sendiri, dia memiliki berkah untuk masalah keduniaan kita. Misalnya permasalahan seperti yang saya contohkan tadi di awal, teman-teman. Nah, selain kita mengamalkan sholawat Jibril itu, ada juga hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan ya, baik itu sebelum mengamalkan sholawat Jibril itu maupun dalam keseharian kita selanjutnya setelah kita mengamalkan sholawat Jibril itu, teman-teman. Terus ada juga untuk lebih istilahnya ya, untuk lebih mempertajam ya, ada doa khusus sholawat Jibril yang kita baca setelah selesai baca 1000 kali. Kita baca doa tersebut, pendek sekali doanya. Nah, itu kita baca, setelah kita baca kita sebutkan apa harapan kita gitu, teman-teman. Istimewanya amalan sholawat itu adalah dia adalah amalan yang paling mudah diterima oleh Allah, dan menurut yang ahli di bidang ini, sholawat Jibril ini atau sholawat apapun ya, amalan sholawat itu adalah satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah apapun keadaan kita, itu, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan saya mengapa saya pribadi memutuskan dari sekian banyaknya amalan atau ikhtiar atau riyadhah itu saya memilih sholawat, dan sholawat yang saya pilih adalah sholawat Jibril, teman-teman. Nah, untuk detil-detilnya seperti apa, selain yang 1000 kali baca sholawat Jibril setiap hari, detilnya seperti apa, teman-teman nanti boleh mengkonsultasinya kepada saya. Kita sharing-sharing, akan saya sertakan nomor WA saya di deskripsi video ini, teman-teman boleh hubungin. Cuma kalau tidak langsung dibalas WA-nya, nanti tidak langsung saya respon, bukan karena saya tidak mau merespon, tapi mungkin saya masih ada kesibukan lain. Setelah saya ada waktu luang, nanti saya respon WhatsApp dari teman-teman tentang sharing mengenai pengamalan sholat Jibril ini. Juga tidak selancar yang kita pikirkan ya dalam proses kita mengamalkan selama 41 hari tadi ya. Saya tadi belum menyebutkan ya bahwa jangka waktunya itu 41 hari, teman-teman. Setiap hari 1000 kali. Nah, selama 41 hari itu apakah berjalan mulus atau ada godaan-godaan tertentu? Ada godaan-godaan tertentu yang mungkin menguji kesabaran kita atau menguji keyakinan kita, teman-teman. Tapi tidak boleh goyah, karena modal utama itu adalah keyakinan kita sendiri. Kalau kita yakin, maka kita akan siap untuk segera melangkah melakukan sesuatu yang perlu kita lakukan. Itu adalah namanya keyakinan. Modal utama itu memang keyakinan, teman-teman. Dengan keyakinan juga tidak akan mudah kita goyah dalam menghadapi berbagai macam godaan dalam proses kita mengamalkan sholawat Jibril ini. Apa saja godaan-godaan yang saya sendiri rasakan atau saya sendiri alami secara langsung? Oke, itu kita bisa sharingkan. Jangan boleh hubungi saya di nomor kontak WA. Saya bukan seorang ahli supranatural, bukan hanya sharing pengalaman pribadi. Namun boleh juga teman-teman untuk sharing-sharing melalui nomor WA saya. Semoga informasi yang saya bagikan ini, pengalaman saya pribadi, juga bermanfaat buat teman-teman. Lebih detailnya mari kita ngobrol di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.